Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fitri Amalia, saya dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang unit 2, yaitu manusia sebagai makhluk hidup individu dan sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan manusia sebagai makhluk hidup individu. Kata individu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu individuum yang artinya tidak terbagi. Kata individu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah in, yang artinya tidak, dan yang kedua adalah divide, yang artinya terbagi. Dan dalam satu individu itu terdapat berbagai macam unsur. Yang pertama ada unsur jasmani dan rohani. Yang kedua ada unsur fisik dan psikis. Dan yang ketiga ada unsur jiwa dan raga. Dan dari ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat diubah dari setiap individu. Lalu, mengapa manusia disebut sebagai makhluk hidup individu? Karena manusia berarti makhluk individual yang tidak dapat terbagi. Kata sifatnya yaitu individual, yang artinya satu orang dengan ciri-ciri khas yang melekat pada dirinya dan sekaligus menjadi pembeda antara individu yang satu dengan yang lainnya. Dan ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten yang memberikan kepadanya identitas khusus yang biasa disebut dengan kepribadian. Lalu, setiap individu itu unik karena setiap individu memiliki karakter, perangai, gaya, dan selera yang berbeda-beda. Dari satu individu itu merupakan perpaduan antara faktor genotip dan fenotip. Lalu, selanjutnya ada manusia sebagai makhluk hidup sosial. Mengapa manusia disebut sebagai makhluk hidup sosial? Karena manusia sejak awal lahirnya adalah makhluk hidup sosial di tengah keluarganya, yang artinya makhluk hidup yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Dan dalam artian ini, manusia memerlukan mitra atau teman untuk mengembangkan kehidupan yang layak untuk kemanusiaan. Dan dalam kehidupan sosial, perilaku manusia dipengaruhi oleh orang lain. Adanya dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dan adanya juga kebutuhan sosial untuk hidup berkelompok. Dan kebutuhan untuk mencari teman sering didasari dengan kesamaan ciri atau kepentingan dari masing-masing. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain di tengah-tengah lingkungannya atau kehidupannya. Jadi, sebagai makhluk sosial itu bisa disimpulkan, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.